Halo rekan-rekan semua. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tugas akhir kelompok kami dengan topik audio visual stetoskop. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 61 dengan anggota Yudi Ermandani, Rian Pradinata, dan Tito Aditya Rizky Putra. Untuk memulai penjelasan ini, ada baiknya kita mengenal dulu istilah auskultasi. Apa itu auskultasi? Auskultasi adalah teknik untuk mendengarkan suara dalam tubuh seseorang. Teknik ini biasanya digunakan untuk mendengarkan suara jantung dan paru-paru. Adapun auskultasi dapat dibedakan ke dalam dua jenis. Yang pertama yaitu jenis auskultasi langsung. Auskultasi langsung dilakukan dengan menempatkan telinga untuk mendengarkan suara tubuh pasien. Teknik ini merupakan teknik yang paling sederhana untuk mendengarkan suara tubuh dari pasien. Selanjutnya itu adalah auskultasi tidak langsung. Hal ini dilakukan dengan menggunakan alat bantu dalam mendengarkan suara tubuh pasien. Stetoskop merupakan salah satu alat yang digunakan untuk auskultasi tidak langsung. Untuk lebih jelasnya, kita dapat melihat gambar berikut. Gambar-gambar tersebut dapat membedakan antara auskultasi tidak langsung dan auskultasi langsung. Selanjutnya kita akan menjelaskan apa itu digital stetoskop. Apa sih digital stetoskop itu? Digital stetoskop adalah suatu stetoskop yang memiliki kemampuan untuk merekam suara jantung dan analisis terkait rekaman suara jantung itu sendiri. Berikut adalah contoh dari rekaman suara jantung. Pembuatan alat ini didasari dari berbagai kebutuhan. Kebutuhan tersebut meliputi dari berbagai aspek, yaitu kekurangan cara konvensional atau kekurangan yang ada pada stetoskop biasa. Kedua, sensitivitas tiap dokter. Yang ketiga, permintaan dokter ahli. Dan yang terakhir, indikator hasil dari analisis suara jantung. Dari aspek yang pertama, yaitu kekurangan dari stetoskop biasa, yaitu suara hanya dapat didengar satu kali pada saat pemeriksaan saja. Aspek selanjutnya dari kekurangan stetoskop biasa adalah diagnosa dari setiap dokter akan berbeda-beda. Hal ini dikarenakan perbedaan dari kualitas pendengaran masing-masing dokter. Tentunya, pendengaran suatu dokter dengan dokter yang lain dapat berbeda dan berakibat kesalahan diagnosis. Aspek selanjutnya, walaupun stetoskop digital dapat memvisualisasikan suara jantung, alat ini tetap harus dilengkapi dengan bagian untuk mendengarkan suara jantung itu sendiri. Maksud dari hal ini adalah stetoskop digital tidak berubah cara kerja stetoskop konvensional. Untuk memenuhi kebutuhan dokter akan mendengar suara jantung tersebut. Pada alat ini tidak akan merubah cara kerja, melainkan hanya menambah fitur rekaman beserta analisis hasil diagnosa. Dan yang terakhir, pada stetoskop digital juga dituntut untuk memiliki alat analisis dan indikator yang dapat menunjukkan kondisi pasien. Apakah pasien tersebut sehat atau tidak? Hal ini dapat mempermudah dokter saat memeriksa banyak pasien. Selain hal itu, juga mengarah akan home medical care, yaitu stetoskop dapat digunakan oleh setiap orang untuk melihat kondisi tubuh mereka, terutama kondisi jantung. Nah, ini adalah salah satu contoh digital stetoskop yang sudah beredar di pasaran, yaitu stetoskop Littmann. Berdasarkan kebutuhan yang telah disebutkan, tim kami kemudian menentukan spesifikasi untuk sistem stetoskop digital ini. Spesifikasi tersebut adalah: pertama, selain visualisasi, suara juga harus dapat didengar oleh dokter. Yang dimaksud di sini adalah dokter tetap dapat mendengar langsung suara detak jantung. Untuk memenuhi spesifikasi ini, sistem yang akan kami buat menggunakan headphone sebagai output suara. Berikutnya, mampu merekam suara detak jantung selama 30 detik. Spesifikasi ini bertujuan untuk mengatasi kekurangan stetoskop biasa, yaitu hanya dapat didengar saat pemeriksaan saja. Proses perekaman dilakukan dengan menggunakan sound card. Dengan proses ini, maka suara jantung dapat didengar kapanpun dan hasilnya dapat dianalisis kemudian untuk menentukan kelainan pada suara jantung pasien.
Spesifikasi berikutnya adalah mampu menampilkan sinyal detak jantung hasil rekaman. Visualisasi sinyal merupakan salah satu kebutuhan utama dari stetoskop digital ini. Dengan adanya visualisasi, maka dapat dilihat letak kelainan pada sinyal jantung pasien. Berikutnya, mampu menampilkan analisis awal terhadap kelainan S1 dan S2 pasien. Analisis dibatasi hanya pada suara S1 dan S2 jantung. Bila terdapat suara lain selain kedua suara tersebut, maka akan dinyatakan pasien tidak sehat. Berikutnya, memiliki indikator sehat dan tidak sehat. Indikator yang diharapkan dapat berupa sebuah tulisan, LED indikator, ataupun pesan suara yang intinya menunjukkan apakah pasien sehat atau tidak sehat tergantung hasil analisisnya. Yang terakhir adalah mampu menampilkan heart rate pasien. Heart rate ini merupakan fitur tambahan dari stetoskop digital. Mengapa ditambahkan ini? Karena kami berpikir bahwa heart rate merupakan salah satu indikator kesehatan juga. Nah, stetoskop digital ini bekerja mengacu kepada kebutuhan dan spesifikasi yang ada. Kerja dari stetoskop digital ini dimulai dari sisi pasien itu sendiri, di mana pada tubuh pasien akan ditempelkan mikrofon untuk merekam suara detak jantung dengan menangkap getaran yang dihantarkan jantung melewati kulit. Setelah itu, mikrofon akan meneruskan suara ke alat seperti amplifier atau filter. Amplifier ditujukan untuk memastikan suara jantung kelak dapat didengar oleh pengguna stetoskop digital, sedangkan filter dapat menyaring sinyal yang berkemungkinan disertai oleh noise. Pada akhirnya, proses kerja stetoskop digital akan berakhir di komputer. Pada komputer, sinyal jantung yang telah direkam akan ditampilkan. Selain tampilan rekaman sinyal jantung, komputer juga akan menganalisis hasil rekaman tersebut dan kemudian akan menampilkan hasil analisis bersamaan dengan hasil rekaman. Berikut adalah contoh interface dari stetoskop digital yang kami buat pada tugas akhir ini. Terlihat bahwa pada interface tersebut terdapat hasil rekaman disertai hasil analisis dari komputer itu sendiri.